Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria pada dan segalanya di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam tiap-tiap tolong dikurangi sedikit terlalu keras. Di dalam persekutuan doa, tiap-tiap persekutuan itu tidak sama, saudara. Di sini kita lihat kasih Tuhan itu luar biasa.
Jadi kadang-kadang saudara di dalam persekutuan, kalau saudara masuk, itu saudara perhatikan, ada yang tukang persekutuan suka menyembah. Nah, tapi ada yang suka puji-pujian, terus nyanyi. Tapi ada juga yang model kayak gereja, senenge firman pulang. Jadi itu indahnya satu persekutuan. Maka dari itu saudara, kita harus tahu, kalau saudara masuk di dalam satu persekutuan, saya selalu ajarkan begini, kalau saudara masuk, saudara harus mau menjadi orang yang ambil bagian di dalam penyembahan, di dalam firman, di dalam pelayanan. Nah, seperti Tuhan memberikan penglihatan pada Ibu Linda tadi, meja sudah disiapkan, tapi ternyata tergantung daripada yang ngambil atau tergantung yang memberi. Hah? Tergantung yang ngambil, gitu loh. Jadi Allah kita kasihnya itu sama, saudara. Semua dikasihi. Nah, tetapi ternyata penerimaannya berbeda. Nah, hari ini kita belajar dari 3 bagian, di mana ada 3 bagian orang yang menerima berkat-berkat itu. Supaya kita benar-benar mengerti dan menyadari. Mari kita buka dulu di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 24. Yeremia pasal 9 ayat 24. Karena ini yang menyenangkan hatinya Tuhan. Saya yakin kalau saya tanya, jadi saudara kepengen menyenangkan hati Tuhan? Pasti tidak ada yang tidak mau, ya kan? Tapi masalahnya, kenapa ada 3 kelompok yang menerimanya itu berbeda? Nah ini, karena bayarnya juga beda, harganya lain-lain. Buah yang disediakan di meja itu, Ibu Linda yang lihat tuh, macam-macam enggak? Hah? Atau satu macam? Macam-macam. Kesenangannya beda-beda enggak? Beda. Harganya beda enggak? Beda. Nah, saudara mau yang mana? Langsung jawabannya yang mahal. Yang mahal, bayarnya juga mahal. Sanggup enggak? Belum tentu. Saudara bilang sanggup, belum tentu. Coba nanti kalau sudah dengar, kamu nanti lihat dirimu sendiri, kamunya di mana. Saya tidak mau menghakimi dan saya mau tidak. Saya cuma diajar Tuhan, ini loh nak, tunjukkan, ini loh yang aku sediakan. Kamu sekarang ada di mana? Tuhan menghendaki supaya engkau mencapai tingkat yang tertinggi. Tapi tidak semua orang sanggup. Maka jangan iri. Karena punya jatah sendiri. Jangan khawatir. Ada jatahnya dewek-dewek. Maka dari itu di dalam ayat yang ke-24 ini, Yeremia 9. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan. Bahwa Tuhan itu senang kalau saudara memahami dan mengenal aku. Nah, memahami dan mengenal. Ini kira-kira orang sudah umur berapa? Saudara dan saya semua saya tanya. Engkau anak-anak Tuhan? Amin? Amin. Anak itu dilahirkan dari kecil atau sekaligus gede? Dari kecil. Nah, kira-kira yang sudah memahami Tuhan. Nah, ini memahami dan mengenal Tuhan.
Kira-kira umur berapa? Hah? Dewasa? Belum. Nanti kalau dewasa kan kasihan dong anakmu umur 5 tahun gak kenal kamu kan. Kasihan. Nah, ada 3 kelompok, saudara. Yuk kita lihat bagaimana cara mencapai ini. Di dalam hal ini, kesenangan Tuhan ini, kita lihat di dalam Roma 8. Ternyata kuncinya di situ, saudara. Saya juga barusan diajari Tuhan. Jadi jangan saudara kira kalau saya pintar ya. Saya ternyata diajari terus, jadi saya senang, saudara. Kenapa? Saya berdoa. Setelah tadi pagi penuh dengan konseling, saya pulang, terus sembahyang. Setelah berdoa, Tuhan bilang, nanti ajarkan ini ya. Nah, jadi kalau saudara mengagumi saya, salah. Kenapa? Saya kerap kali cerita sama Pak Samudi, sama istrinya Ibu Im. Saya bilang, orang itu kok tidak kenal saya, kamu kenal saya enggak? Lu ya seneng kayak kamu tahu. Enaknya apa? Aku ini cuma jongose Tuhan, cuma duduk diem, lalu Tuhan ngomong, saya sampaikan. Orang dengar, waduh enak ya. Aku ya turut enak, kenapa? Aku cuma dengar loh. Saya cuma menjadi penyambung lidah. Diajari, aku sendiri diajari loh saudara. Kalau sudah diajari gitu, senang. Duduk itu kayak Tuhan itu cerita, saya jadi muridnya, dia ngobrol, lalu saya tanya, nah kalau gini, kalau gini, kalau ada gini, aku dengar gitu, pikiranmu kok gini, nah ya itu gini, oh, enak ya Tuhan, enak loh, saudara tahu. Jadi ini saya cuma, saya dapat yang pertama, betul nggak? Karena saya diceritain itu, kamu dapat yang nomor berapa? 2. Tapi hadiahnya sama enggak? Sama. Maka dari itu kadang-kadang ditambah ini. Di sini itu kadang-kadang saya bilang, lu kok mau tambahin? Nah ya kasihan kok mereka. Loh, saya dapat lagi loh. Jadi saya selalu berlomba dengan saudara, saya tidak mau kalah. Rugi. Sebabnya apa? Saya tidak mau jadi calo. Jadi saya masuk, saudara. Masuk. Jangan saudara masuk, saya ketinggalan, tidak mau. Saya. Maka di dalam Roma 8 ini ternyata kuncinya, saudara. Dan ini jalan yang Tuhan berikan. Dan saudara dan saya harus meraihnya. Di dalam Roma 8 ayat 28 di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ternyata ayat ini terbagi dari 3 bagian. Bagian yang pertama adalah kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini kelompok yang pertama, saudara. Nah, ternyata banyak orang Kristen tidak pernah naik ke kelompok, ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya sampai di sini. Nah, kelompok ini ternyata, ini adalah bayi-bayi Kristen yang baru dilahirkan. Karena bayi Kristen yang baru dilahirkan, maupun bayi sesungguhnya yang baru dilahirkan, dia mengasihi orang tuanya enggak? Nah, dia mengenal orang tuanya enggak? Belum kenal. Kok kamu bilang kenal titik-titik itu biar dong? Coba belum lahir, buka matanya aja belum lihat kok. Coba yang baru lahir itu kenal kamu? Suaramu kenal? Enggak, bapak ibu ini siapa ya, tahu. Nah, saudara perhatikan. Yang dia tahu apa? Ada orang yang berbuat baik kepada dia. Dia nangis, ada tangan yang ngasih minum. Dia menangis karena dia pakaiannya kotor, ada yang ganti.
Dia belum bisa bicara, belum bisa minta. Ya tak? Tapi selalu tangan-tangan yang datang itu menolong dia. Ini bayi Kristen. Kenapa? Orang Kristen yang baru lahir selalu minta terus enggak? Hah? Setiap orang diharapkan nolong dia enggak? Hah? Dia kenal enggak? Memberi. Kenal enggak memberi? Enggak. Dia mengenal enggak? Mengasihi? Enggak. Taunya? Menerima. Ternyata ada enggak orang itu di kelompok ini? Tuhan, tolong si Tuhan. Aku mau ngerjakan ini. Lekar, tidak lekar, tidak peduli. Tuhan, kuasamu nyatakan. Asik tak? Tuhan, ini loh. Ya kan? Apa saja yang mau dilakukan Tuhan, ayat Alkitab berkata, kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Jadi, ini kelompok yang mana? Bayi dan banyak tak? Banyak. Masih bayi di sini. Saya tanya, bayi ini bayar enggak? Tidak pernah bayar, tidak pernah memberi, tidak pernah mengasihi. Taunya minta, terima terus. Dan ternyata kelompok ini yang pertama, orang Kristen bertahun-tahun tidak ngerti. Ini kelompok yang pertama. Nah, tapi Tuhan sayang enggak orang-orang model gini? Sayang, tetap disediain enggak? Iya. Tetap dilayani enggak? Iya. Loh, tapi ada waktu yang Allah sudah tetapkan. Kalau engkau sudah diberi kesempatan dan engkau tidak raih, akan datang waktu itu. Baru minggu yang lalu, saudara. Baru minggu ini loh, saya hari Senin datang. Minggunya malam-malam, siang. Siang-siang saya didatengin orang, dia bilang, Pak, tolong sih Pak, doakan saudara saya. Kenapa? Saudara saya ini sudah mau bertobat, Pak. Dulunya orang Kristen, kemudian dia jatuh dalam perzinahan, sehingga istrinya 2, anaknya banyak. Cuma anehnya Pak, kenapa? Istrinya rukun. Sudah tidak ke gereja, tapi istrinya rukun. Sekarang dia ke gereja, mau bertobat karena apa? Kena stroke, kena serangan. Terus dia stroke. Nah, tapi sekarang sudah baik lagi Pak, sudah bisa bergerak semua, duduk, ngomong semua sudah sempurna. Nah, lalu saya dipanggil, saya berkata, loh, manggil itu mau minta apa? Enggak, terserah Tuhan Pak. Benar? Konsekuen loh ya, sebab saya ini cuma penyambung lidah Allah. Jadi kalau Tuhan maunya ya tak sampai ke lo ya. Oh ya, enggak apa-apa Pak. Nah, ternyata saya datang siang itu, semua anak-anaknya datang. Waktu saya datang, dikenalkan, saya bilang, dan tiduran saja. Dia bilang, Pak, enggak Pak, saya sudah duduk di tempat tidur, ngobrol. Saya bilang gini, Bapak sudah siap bertobat kembali ke dalam tangan Tuhan? Oh iya Pak, saya sudah menyadari segala dosa-dosa saya kok. Sudah? Nah, kamu tahu dosa-dosamu? Ya, sudah jelas semua. Nah, saya tidak mau tanya, nanti repot. Saya berkata, Tuhan mengatakan, terima, kembali, aku beri kamu kesempatan untuk bertobat. Nah, terima, Yesus mau. Sekarang Bapak hanya diminta Tuhan satu hal, apa?
Serahkan hidupmu dalam tangan Dia. Dia tahu yang terbaik dan Dia akan melakukan yang terbaik untukmu. Terima? Ya. Oke, kalau kamu terima, kamu sekarang ngomong gini. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosaku, tolong aku dan bebaskan aku dari segala dosa-dosa ini. Nah, itu ngomong dia. Wah, nangis dia ngomong. Akhirnya saya bilang, amin. Setan, kamu sudah tidak menuntut lagi. Sekarang ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menetapkan apa yang terbaik. Amin. Udah Pak, sudah selesai. Sukacita, ucapkan syukur. 5 menit, saya pulang. Anak sama Denny, anak saya, dia bilang, beres Pak? Beres. Dan terus Pak? Tunggu saja tanggal mainnya. Kemarin di hari Rabu saya ditelepon sama istri saya. Ya, Pak Iskandar sudah mati. Wah, kaget aku. Loh Tuhan, kok jadi mati? Tuhan bilang apa? Kalau dia hidup, sembuh lagi, dia jatuh dalam dosa lebih parah. Kenapa? Bingung, istrinya nurung. Ayo, bingung enggak? Mau disuruh cerai salah satu dua rukun, enggak dicerai jadi batu sandungan, kembali ke gereja, bingung enggak? Tuhan bilang, ya nanti aku sudah lihat, dia akan menghadapi dilema ini dan dia tidak akan sanggup untuk membayar harga. Kalau aku bawa pulang sekarang, dia pasti selamat. Dan kau sudah tahu waktunya sudah demikian singkat, aku mengambil jalan cepat. Semuanya yang aku lihat bisa diselamatkan. Selamat pulang. Ngapain? Di sini susah-susah. Nah, saudara bisa terima enggak? Kamu masih belum punya pacar, belum punya anak, bisa gampang. Coba yang sudah punya istri, anak-anak ini bingung enggak ditinggal? Saudara bagaimana? Jadi saudara siap Pak ya. Tapi kalau sudah menghadapi coba. Iya, maka dari itu saudara. Banyak orang Kristen yang hanya sampai ke tingkat yang pertama. Dan tingkat yang pertama ini hanya menerima, serta mengeklaim Tuhan firman-Mu berkata, engkau turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan saudara, ini paling murah. Tetapi juga nanti saudara sampai di surga paling bawah. Kalau saudara berkata, lumayanlah Pak, asal masuk saja. Silahkan. Dan Tuhan juga boleh. Tingkat yang pertama jadi rakyat jelata, ya. Yang penting masuk Pak. Kalau saudara mau masuk meningkat kedua, nah ini yang Bu Linda lihat, meja yang disediakan, bagian buah-buahan yang mudah diraih dan yang paling murah. Silakan, tidak apa-apa. Tapi ada yang agak naik ke tingkat yang kedua. Saudara perhatikan di sini. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau bagi mereka yang mengasihi Dia, berarti orang ini, anak ini sudah mulai ngerti. Membalas kasih orang tuanya, membalas segala sesuatu yang diperbuat orang tuanya terhadap dirinya. Perhatikan. Di dalam Yeremia 9 tadi. Saudara perhatikan. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Saudara perhatikan. Untuk mengenal kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dinyatakan di sini yang menunjukkan kasih
dan setia. Nah, untuk menunjukkan kasih setia ini berarti saudara ini harus mengalami tantangan demi tantangan. Untuk menghadapi keadilan Allah, saudara ini menghadapi perkara-perkara, tantangan-tantangan yang enak atau enggak? Tidak enak. Engkau akan mengalami bahwa Allahmu setia dan tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi untuk itu, saudara akan menghadapi masalah yang demikian menjepit saudara. Sampai seolah-olah saudara tidak ada harapan lagi. Kedua, saudara-saudaramu seiman maupun di dalam dunia meninggalkan engkau semuanya. Karena selama engkau masih didampingi oleh manusia, Allah belum menyatakan. Sebab apa? Sebab Allah tak mau tahu bahwa Allahmu satu-satunya yang setia, manusia tidak ada yang setia. Berarti semua orang akan meninggalkan kamu dah? Nah, berat koringan. Wah, abot ya. Sudah mulai abot. Ya, saudara. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan ini selalu saya katakan, alami. Kalau kamu tidak mengalami, kamu tidak akan menikmati kasih setia Allahmu, keadilan Allahmu, dan kebenaran firman Tuhan ini. Sebab di sini sudah dikatakan bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tidak nanti di surga, saudara. Kita kerap kali maunya segala sesuatu di surga itu semuanya sudah kekal. Ajaib. Luar biasa. Sebab ini yang saya alami. Kenapa saya kerap kali bertanya, Tuhan ini kok disebut di bumi, kenapa di surga? Saya bilang, Tuhan berkata, kamu kan sudah mengalami. Seperti damai sejahtera yang aku janjikan. Damai sejahtera yang Tuhan janjikan, saudara. Itu di bumi sama di surga. Itu beda, saudara. Saya sampai kaget. Kenapa? Kalau di bumi ini, damai sejahteranya itu bisa berubah-berubah. Karena bukan Allahnya yang berubah. Bukan damainya yang berubah. Tapi penerimaan kita, sikap kita, iman kita, lingkungan kita, itu tidak sama. Contohnya, hadirat Allah. Di persekutuan ini banyak penyembahan. Hadirat Allahnya kan, saudara kalau masuk sini kan beda dengan persekutuan di tempat lain. Kalau di persekutuan lain yang tidak ada banyak penyembahan, pujian yang banyak, nanti urapannya kan lain lagi. Saudara bisa membedakan enggak? Padahal hadiratnya Allah sama enggak? Kenapa rasanya beda-beda? Manusianya, situasinya, kesenangannya, tidak semua. Makanya indah, saudara. Nanti kalau saudara masuk ke dalam Firdaus, damai sejahteranya beda luar biasa. Beda lagi. Bedanya di mana? Di sana pikiran kita tidak berkuasa. Sebab saya nakal. Saya pada waktu dibawa ke Firdaus, pikiran saya tolak. Saya tolak. Jangan saudara kira, saya pada waktu dibawa umurnya masih muda. Bawa. Dan pikiran-pikiran ini nakal ini ke bawah sana. Bawa. Jadi jangan saudara kira kalau pikiran saudara dapat di bawah sana. Bawa. Nah, padahal Alkitab berkata apa? Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Nah, jiwa itu di mana? Di darah. Jiwamu ke sana enggak? Tapi kenapa darahnya enggak? Saudara perhatikan. Jiwa itu ada di dalam darah. Jadi darah itu cuma rumahnya rumahnya ditinggal, daging kita ditinggal, darah tinggal, tapi jiwa kita campur ke sana dengan roh. Maka dari itu perhatikan. Nah, pada waktu itu saya naik ke sana, saya masih punya pikiran. Ada pikiran apa? Pernah dengar malaikat-malaikat itu cantik-cantik. Loh.
Jadi saya di sana mikir nih. Loh, katanya malaikat cantik-cantik. Mau mikir gitu gak bisa. Loh, kok gak bisa mikir Tuhan? Artinya mikir kecantikan. Dan Tuhan bilang, di sini pikiranmu gak boleh. Karena kuasa dan wibawa Allah yang besar, kamu tidak bisa mikir lagi di sini nanti. Hanya pikiranku, perasaanku yang kamu rasakan. Betul, saudara. Wah, ternyata kok beda Tuhan. Damai sejahtera di sini sama di dunia. Lain. Di dunia, itu sementara masih terpengaruh oleh emosi, lingkungan, situasi, iman, cara berpikir, keputusanmu. Itu mempengaruhi semua. Tapi di sini semuanya Allahmu yang punya hak. Karena di dalam dunia, manusia masih disuruh milih. Betul kan? Mau turut setan boleh, mau turut Tuhan boleh. Maka dari itu saudara, Tuhan memberikan kepada kami pilihan. Maka dari itu engkau mencapai tingkat demi tingkat hanya di sekolahnya di mana? Di sini. Kamu berjuang di sini. Di sana sudah kekal. Nah, lalu adakah nanti peningkatan di sana berkembang terus? Berkembang, tidak pernah berhenti. Jadi, saudara bisa. Nanti yang saudara umpamanya meninggal masuk tingkat pertama. Karena di sini asal pokoknya aku bayi terus gak apa-apalah. Minta terus sama Tuhan, kerjasamanya Tuhan, pokoknya masuk surga. Terus kamu sudah masuk. Terus nanti bisa meningkat. Masuk tingkat yang lebih tinggi. Bisa gak? Nah, gak bisa. Kalau sudah di situ ya di situ terus. Meskipun ningkat semua. Kamu ningkat. Yang di atasmu ya ningkat toh. Yang di atasmu lagi ya ningkat terus. Jadi gak pernah terkejar. Gak bisa. Semua berkembang di sana. Maka dari itu, kalau engkau mau mencapai kesempurnaan yang Tuhan kehendaki di sini, berjuang di sini, jangan enak-enak. Jangan saudara kira kalau engkau normal, sehat, lalu lengkap, kamu menang sama orang yang sakit, cacat, atau kekurangan. Ya, belum tentu. Perlombaan. Sebab demikian orang nanti meninggal, semuanya sempurna. Maka kalau engkau masih terikat oleh daging dan darah dan pikiran jiwa ini, engkau tidak bisa lepas. Mencapai kepada tingkat yang ketiga, yang terakhir tadi, nanti. Yang kedua saja ini saudara. Saudara sudah dilatih untuk apa? Firman Tuhan berkata apa? Mengasihi. Nah, kalau mengasihi itu mulai berkorban. Hah? Nah, kapan anak-anak mulai coba belajar mengasihi? Mulai remaja. Betul ya? Nah, di dalam keadaan yang remaja, saling mengasihi, ini ada tuntutan enggak? Saudara mengasihi. Saudara, ada tuntutan enggak? Ada. Saudara jatuh cinta, saudara mau ngasihi orang itu, ya. Tapi saudara nuntutnya apa? Dikasih balik dong, betul ya? Ada tuntutan lah. Nah, kalau yang pertama tadi, seluruhnya buat saya. Tingkat yang kedua, kita sudah mulai memberi. Tetapi masih ada tuntutan. Minta balesan. Nah, saudara, kau perhatikan. Tuhan itu luar biasa. Tuhan mau menunjukkan dulu proses ini. Coba perhatikan. Bayi rohani selalu diberi. Sampai dia mengalami pengertian bahwa dia sekarang harus memberi. Untuk itu, saudara harus baca firman. Karena kalau anak itu sudah mulai sekolah, mulai dididik, bisa membaca, baru dia mengerti apa yang Bapak senang, apa yang Bapak tidak senang. Nah, jadi kalau kira-kira kalau orang Kristen
ndak pernah sekolah, baca Alkitab, sekolah sama Tuhan pribadi, bakal naik ke tingkat 2 ndak? Ndak bakal naik. Bayi terus. Minta terus. Nuntut terus. Bingung terus. Lalu apa? Cengeng. Sekarang kalau bayi itu tambah lama, tambah gede, tidak pernah sekolah. Yang lain sudah sekolah, dia tidak sekolah. Minder enggak? Rendah diri enggak? Nah, orang rendah diri itu jiwanya selalu ketakutan enggak? Takut, khawatir enggak? Bingung enggak? Ketemu orang takut enggak? Nah, itu orang Kristen di sini banyak enggak? Masih gitu enggak? Yang mencuri tetap nyuri terus. Yang nipu ya nipu terus. Yang nakal ya nakal terus. Lah karena enggak pernah dididik kok, enggak pernah berubah. Ini loh saudara. Saudara harus belajar baca Alkitab dan ini mulai kenali. Sebab engkau sudah dituntut kalau mau naik ke tingkat yang kedua. Engkau harus dituntut mulai mengasihi. Nah, kalau engkau sudah mulai senang sama seseorang, engkau pasti mau nurut orang itu. Tetapi kamu juga minta dikasihi. Nah, kalau tidak dikasih, kecewa enggak? Kecewa. Aku sudah ngalah ke diri, nangkal diri, ngasihi, tapi balesmu kok gitu sih. Nah, ya dah. Nah, itu kelompok yang kedua, saudara. Tapi sudah lumayan. Sebab sudah kenal memberi. Sudah kenal. Nanti dibuat orang begini. Ya mau, tapi omel. Aku sudah memberi, kok aku udah diberi. Jadi ini masih gonjang ganjing terus. Bisa naik, bisa turun. Bisa naik, bisa turun. Nah, saudara perhatikan. Untuk yang ketiga, saudara, Alkitab berkata apa? Yang terpanggil. Di sini ditulis apa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil. Nah, terpanggil ini paksaan pada. Ayo tanya. Terpanggil ini saudara diberikan wewenang, mau ndak sukamu. Saudara dipanggil, diberikan wewenang untuk memilih, mau ndak naik ke tingkat tinggi? Mau ndak meraih ini buah-buah yang harganya mahal? Mau? Bayar. Loh, bayar. Sebab di sini dikatakan yang terpanggil sesuai dengan rencananya siapa? Allah. Lah, yang kedua tadi kamu masih punya rencana enggak? Masih. Yang pertama tadi rencananya siapa? Kamu sendiri nangis minta pokoknya makan. Nah. Kalau yang ketiga ini rencana Bapak Allah. Jadi kamu punya andil enggak? Tidak ada rencana dan ambil bagian dalam segala-galanya. Ini siapa ini? Orang yang masuk ke tingkat yang ini siapa? Ini adalah budak belian, saudara. Bukan hanya pelayan, bukan hanya hamba, tapi ini adalah budak belian. Dia tidak mempunyai hak apapun, apa saja yang Allah mau. Aku amin. Ya. Yes man. Tidak ada bilang enggak Tuhan, enggak. Ya. Tidak enak. Ya. Dipotong kepalamu. Ya. Murah apa mahal?
Nah, sudah sanggup belum? Nah, iya, saudara. Jangan saudara kira ini firman Tuhan ini luar biasa. Dan Tuhan berkata apa? Tidak banyak Yusa yang bisa membayar seperti itu. Karena engkau lihat sendiri Tuhan berkata, belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada orang yang dapat membayar seperti aku bayar. Dia kepingin tinggal dengan murid-muridnya. Baru 3 tahun sedang seneng-senengnya. Sedang membina murid-muridnya. Sedang murid-muridnya dibangun iman percayanya. Bapak berkata, sudah selesai. Loh Tuhan. Yesus hatinya sedih. Mau mati rasanya aku meninggalkan kamu. Karena dia masih rindu. Bapak berkata, cukup nak. Padahal dia menantikan untuk dipakai oleh Allah Bapa. 30 tahun dia menahan diri. Membayar harga itu. Tetapi Bapak berkata, cukup 3 tahun cukup. Gak usah lama-lama. Yesus masih kepingin. Yesus dibutuhkan. Tapi Yesus tahu. Dia datang untuk menggenapkan syarat Taurat. Bukan untuk langsung ke dunia. Pemberitaan dan keselamatan isi dunia dibebankan kepada murid-muridnya yang tidak mempunyai kemampuan seperti dia. Bayangin saudara. Saudara mau punya perusahaan yang besar. Saudara sudah gedein. Lalu Tuhan berkata, berikan nak kepada anakmu yang belum bisa apa-apa. Bayangin saudara. Saudara rela? Tahu sedang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan berkata, yuk pulang nak. Yang muda-muda sudah muncul, berikan mereka karunia-karuniamu. Tumpangkan tangan, berikan. Rela? Inilah saudara. Makanya banyak orang berkata kepada saya, Pak Yusa, kami masih butuh kamu. Tidak usah ngomong gitu ya, saya bilang. Dunia membutuhkan Yesus. Tapi Bapak berkata, selesai. Pulang. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Kita mempunyai bagian sendiri. Kalau Tuhan berkata, cukup nak. Cukup. Itu yang terbaik. Betul tidak? Kita adalah mau mencapai kesempurnaan. Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna adanya. Rela yang direncanakan oleh Allah itu baik. Saudara percaya enggak rencana Allah baik dalam hidupmu? Hah? Tahu pasti. Tapi untuk jalan itu enak enggak? Belum tentu. Betul loh? Kenapa kamu ngomel? Kenapa kamu enggak ngucap syukur? Kamu bilang apa? Belum sampai Pak ke situ. Habis berat sih Pak. Loh inilah saudara. Maka kalau Tuhan menjabarkan segini, saudara akan tahu, wah, aku kok baru di sini ya. Bayangin saudara. Dan Allah menuntut saudara. Dan Allah memberikan kepada saudara dan saya. Silahkan pilih nah. Aku sudah menyediakan segala-galanya. Tergantung kamu. Rela kamu seperti Tuhan Yesus? Makanya seperti yang saya katakan saudara. Coba kita lihat. Di dalam Injil Matius. Ini Tuhan suruh mengulangi lagi. Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan ini di dalam Matius. Matius berapa itu? Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib. Nah, Matius 16 ayat 24.
Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, saudara perhatikan, banyak orang ini menangkap ini, nyanya ini salibnya siapa? Salibnya sendiri atau salibnya orang lain? Banyak orang menerima ini salibnya siapa? Salibnya dewek. Salah, saudara. Sebab Yesus berkata apa? Belajarlah kepadaku. Marilah yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Nah, pikulah ku yang ku pasang. Loh, yang masang ku salib ke dalam pundakmu siapa? Yesus atau kamu punya sendiri dipasang ke? Ini salahnya orang Kristen. Saudara, aku dulu ya tidak ngerti. Pikirku, loh ini kukku sendiri Tuhan. Loh, kukmu berat, sudah tak angkut. Tak ganti kuk yang aku pasang. Makanya Tuhan berkata, Yohanes 3:16. Itu Tuhan Yesus mengangkut dosa isi dunia. Termasuk kita punya. 1 Yohanes 3:16. Saudara yang harus menyerahkan nyawa untuk saudara yang lain. Itu salib yang Yesus taruh di atas saudara. Kenapa Yesus mengatakan bahwa kok yang kupasang ini enak dan ringan? Lebih ringan daripada bebanmu sendiri. Karena apa saudara? Kalau saudara punya beban, saudara angkat sendiri, malam tidak bisa tidur. Terus ngejar saudara. Kemana-mana, nempel terus enggak? Berat badanmu merosot enggak? Tapi kalau ini sudah kamu serahkan Yesus, digotong Yesus enggak? Kamu diganti beban apa? Bebannya orang lain buat kamu. Jadi kamu harus berdoa untuk orang lain. Nah, kalau kamu dikasih beban, mamanya, tetanggamu, atau saudaramu, dia bebannya sakit, kanker. Lalu kamu, Tuhan bilang, doakan dia. Ini aku beri beban buat kamu. Ya, kamu doa. Kamu berdoa sungguh-sungguh sampai menangisi dia. Sampai seperti itu terjadi dalam dirimu sendiri. Karena Tuhan taruh, kamu sembayangnya sungguh-sungguh dan benar mbok gotong. Tapi meskipun mbok gotong sampai seperti dirimu sendiri. Habis sembayang, kamu bisa tidur enak enggak? Hah? Enak enggak? Copot enggak? Beban itu. Copot. Karena bukan milikmu. Kalau milikmu habis sembayang, tetap nempel terus enggak? Bisa tidur enggak? Nah, berat mana? Berat punya kamu dah. Nah, salah orang Kristen apa? Enggak mau nyerahin Yesus, gotong punya ini yang dikasih Yesus. Akhirnya ini kasih ke Yesus, kamu gotong yang Yesus taruh. Tidur tetap tidur. Woi, masalahmu banyak kok, bisa tidur. Nah, sudah digotong Yesus, diganti. Loh, saudara tahu. Kita kerap kali salahnya di situ. Makanya masalah kita tidak pernah selesai. Kenapa? Lah mbok kasih ke Yesus habis sebentar itu, mbok ambil lagi. Makasih Tuhan. Lumayan ngoper sekutuan mbok gotong sebentar. Tak gotong meneh. Sampai rumah digotong meneh, tidur kelop-kelop digotong meneh. Terus lah ya enggak pernah barbar toh. Enggak salahmu. Ya tetap berat. Padahal Yesus berkata, "Ku yang kupasang itu enak dan ringan." Nah, makanya itu belajar saudara menjadi pelaku firman. Sebab kalau engkau masuk di dalam perencanaan Yesus yang ketiga tadi, engkau dibelajar untuk mengasihi, engkau dibelajar memberi, engkau dibelajar keadilan Allah, engkau dibelajar tentang kasih setia Allah, bahwa Yesus setia sampai pada akhirnya, saudara dan saya pun harus sampai terakhir. Dan kalau itu terjadi, maka engkau naik ke tingkat itu, dan engkau menjadi budak beliannya Yesus. Dan segala perkara kau tidak pernah ngomel. Dan kau tidak pernah khawatir. Dan kau tidak pernah susah. Dan kamu selalu berkata apa?
Terima kasih Tuhan, aku tahu aku setiap saat akan menikmati mujizat dan kuasa-Mu. Sebab Yesus sudah berkata, engkau tidak akan dibiarkan dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya kamu diberikan jalan. Jadi tepat enggak? Pas kamu enggak kuat, Tuhan sing ngangkat. Plung. Loh. Jadi kalau kamu ada masalah tambah lama, tambah parah, harusnya dia Tuhan beneran sudah mebar ini. Loh, harusnya gitu toh. Lah tapi kamu bilang apa? Lu kok tambah berat Tuhan? Lu kok tambah berat Tuhan? Aku enggak kuat. Loh, itu ngomel terus loh. Lah Tuhan bilang, loh, yang tahu kamu yang enggak kuat atau Tuhan yang tahu? Hah? Tuhan lah, ya Tuhan. Berarti kan Tuhan lihat, tambah lama tambah berat, tambah berat. Biarin sampai engkau mau jatuh, wis tak kuat. Apa Tuhan enggak kuat? Tuhan bilang kuat Tuhan, kuat. Terima kasih. Nah, tapi kalau kamu gini, tambah berat, puji Tuhan. Wah, melakukannya sudah peat-peat, aku jatuh, sing maluan kue, peduli amat. Beneran, tambah apa? Beneran Tuhan. Tambah berat, beneran Tuhan. Sudah aku jatuh, Tuhan ini bilang, aku sekarang yang bertindak. Cepat dah. Tapi dia kue ngomel terus, ditambahin dia Tuhan enggak? Hah? Ditambahin, ngomel terus. Tambah panjang, enggak barbar. Makanya saya kalau konseling orang sama saya bingung nama. Pak, kok tambah berat? Loh, ngucap syukur, beneran. Hah? Loh, utangku tambah kok beneran. Kenapa? Lah, bakal itu terus langsung gue mlebu penjara kok. Loh, lah kok ngono piye Pak? Ini piye Pak? Lah ya tek wis kuat, wis gepeng, kok ge Tuhan bertindak. Itu caranya Tuhan. Iya. Jadi aku berdoa untuk suamiku, digondol orang ini tambah hebat, tambah iya enggak apa-apa. Loh kok tambah gebu-gebu? Ya enggak apa-apa. Sampai kamu nanti sudah maksimal, baru Tuhan bilang cukup nak. Saudara tahu, tidak gampang loh saudara untuk menjadi tingkat yang ketiga. Ini tadi saya barusan dengar dari salah satu saudari. Dia berkata gini, Pak, tolong sih Pak doakan saudara saya. Nah, saya bilang, kenapa? Berapa bulan? 6 bulan. Orang sudah tidak punya Pak, malah tidak mati, hidup tidak. Loh, kok bisa gitu? Dia bilang apa? Sebetulnya sebelum dia koma, ditemui Tuhan Yesus. Dia cerita sendiri ketemu Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Kamu anak baik, yuk ikut aku, tak kasih ini jubah, ini tongkat, ini mahkota. Dia bilang apa? Jangan dulu Tuhan. Kenapa? Aku kasihan suamiku ya anak-anakku. Oh ya wes. Koma. Terus dari rumah sakit terus, anaknya perempuan 6 bulan turu dari rumah sakit terus siang malam. Itu ikatan daging membuat penderitaan enggak? Sudah disodori enak enggak? Hah? Loh, jubah putih, tongkat, mahkota lagi dipuji Tuhan, kamu anak baik. Enggak bisa nerima. Nah, ayo. Karena apa saudara? Misi kepengen? Ke dunia loh. Jadi jangan kira gampang. Nanti kalau bilang, aku mau naik yang tingkat yang tertinggi Pak. Ditemui Tuhan Yesus. Duh Tuhan, saya kepengen. Ketinggalan. Dan saudara perhatikan, bayar harga. Yesus sudah menawarkan kepada saudara dan saya. Engkau mau tidak? Terserah. Kalau kamu tidak mau, kamu harus bayar harga itu. Ibu ini mati enggak? Hidup enggak? Di rumah sakit terus. Sudah enggak punya, bayari terus enggak? Bayari. Harus bayar harga uang, penderitaan, waktu. Dan tidak hanya ibu itu, anak-anaknya juga harus menderita.
orang suaminya juga harus menanggung derita. Saudara tahu? Kalau engkau tahu rencana Bapa adalah yang terindah, engkau pasti enak. Tidak perlu orang lain turut menderita. Biarpun kelihatannya ditinggal, tidak masalah. Karena apa? Rencana dia terindah. Yesus diangkat naik, murid-murid Tuhan Yesus bagaimana? Roh Kudus turun, mereka dipakai Tuhan luar biasa. Rencana Bapa. Dia mau pakai siapa saja bisa. Zaman sekarang coba, hamba-hamba Tuhan tidak bisa ke pelosok-pelosok. Kaset masuk. Dilarang kemana? Kaset masuk. Allah sanggup lakukan segala perkara. Pusing amat. Betul tidak? Maka jangan membatasi kuasa Allah. Dan saudara harus tahu. Engkau dan saya harus mencapai kepada tingkat yang terakhir. Budak belian. Setelah engkau lakukan. Saat terakhir Yesus mau pulang bilang apa? Aku tidak memanggil kamu lagi hamba. Tapi engkau adalah sahabatku. Siapa yang tidak kepingin jadi sahabatnya Yesus? Hah? Saudara, untuk itu bayar harga lebih dahulu. Rendah hati, rela memberikan kepada yang lain. Kalau Bapak menghendaki, berikan, salurkan semua karunia berkat-berkatmu itu. Dan Allah akan membalas. Tuhan berkata, selesai nak tugasmu, kau menjadi sahabatku, tinggal bersama dengan aku. Itu yang saudara dan saya rindukan. Betul? Maka dari itu, sekarang kita periksa diri kita masing-masing, saudara. Di mana aku berada? Yang mana dia? Selamat pagi, Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih karena belas kasih-Mu diperbarui setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu dan kasih setia-Mu, ya, Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, dan berapa banyak yang akan kuselesaikan, tetapi Engkau mengetahuinya. Jadi aku memberikan hari ini kepadamu. Engkau akan setia untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Kau mulai, dan saat aku melangkah ke hariku, aku menyatakan kedaulatan-Mu atas setiap bidang kehidupanku. Aku mempercayakan diriku hanya kepadamu dan meminta agar Engkau menggunakan aku sesuai keinginan-Mu. Hari ini adalah milik-Mu. Tubuhku adalah milik-Mu. Pikiranku adalah milik-Mu. Semua yang ada padaku adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton, kiranya Tuhan Yesus selalu menjagamu dan memberkatimu. Sampai ketemu di video selanjutnya.